Assalamualaikum, selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Siap untuk menerima iman 100%? Siap? Iman diperiksa di kubur. Diperiksa di kubur iman. Di akhirat nggak perlu diperiksa lagi, langsung aja kafir masuk neraka. Betul nggak? Nggak ada periksa iman. Yang diperiksa di akhirat itu amal. Ditimbang apa yang ditimbang? Kan iman udah dibereskan di kubur. Makanya kafir langsung dikirim masuk neraka karena iman sudah dibereskan di kubur pemeriksaannya. Begitu orang masuk kubur, datang malaikat dua. Namanya Mungkar Nakir. Bukan mungkar mangkir. Mungkar nakir. Semua mungkar nakir. Kadang orang Islam nih, kau nanti dikubur jumpa malaikat mungkar mangkir. Nah, mungkar mangkir. Malaikat mungkar nakir ini kejam, Pak. Oh, siapa aja masuk, dia tanya langsung. Man rabbuka? Suaranya sekeras petir. Kecuali Nabi dengan Rasul aja dia nggak berani nanya. Nabi Muhammad mana berani, malaikat mungkar nakir nanya. Man rabbuka? Mana berani mungkar nakir nanya Nabi Muhammad. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Akulah katanya. Apa kau tanya-tanya? Selain Nabi dan Rasul ditanya, tak peduli dia. Asal masuk, belum pulang yang ngubur. Yang ngubur belum pulang. Ditanya. Man rabbuka? Siapa Tuhan sembahanmu? Iman. Rukun iman yang pertama. Kalau dia menyembah Allah seumur hidupnya, amalnya menjawab, bukan lidahnya. Lidah mana bisa ngomong. Dikunci udah lidah. Rabbi Allah. Tuhan sembahanku adalah Allah. Selamat. Kalau dia nggak pernah sholat, tak beriman dengan Allah, dikangkanginya imannya, bisa dia jawab. Man rabbuka? Aku nggak tahu. Dikepruk malaikat mungkar nakir lah, ketepuk, terbenam 70 hasta. Berapa dalamnya? Cungkil balik, jadikan lagi, kepruk lagi, sampai hari kiamat. Dia main-main dan dia kejam. Di sana nggak bisa main suap, nggak bisa main KKN di sana, nggak bisa. Man rabbuka? Stop jolo. Martarumbu do hita jolo. Kamu mau karena kir do, olo, ausi mau rakir. Nggak peduli jadi itu. Yang ditanya adalah siapa sembahan? Ma imamuka? Kitab suci apa menjadi pedoman hidupmu di dunia? Apa yang kita jadikan pedoman? Al-Quran. Kalau Quran selama ini dikangkanginya, mana bisa dia jawab di kubur? Quran bilang tutup aurat, pakai jilbab, diselewengkan. Ustadz bisa, orang ahli agama pidato coba. Wanita muslimah tidak wajib pakai jilbab. Loh, hebat ini orang. Yang wajib bagi wanita muslimah adalah menutup aurat, bukan pakai jilbab. Jadi nutupnya pakai panci. Kalau dia orang bodoh, awak paham juga. Dia orang pintar, ahli agama. Mau ditipunya kita. Quran mengatakan menutup aurat itu pakai jilbab. Disebut jilbab. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, perintahkan kepada istri-istrimu semua, anak-anak perempuanmu semuanya, dan istri orang-orang beriman
Sedang ada perkara di Medan ini, OKP Islam dengan OKP pemuda berperang. Bentar ya. Halo. Udah mati. Itulah Ustaz. Jauh-jauh pun dihubungi orang, sekarang ada HP. Kalau dulu yang bisa ngubungi Ustaz pakai zikir. Kalau zikirnya rusak nggak tembus. Sekarang pakai HP ya, waktu tidur pun diganggunya. Baik, apalah mujahadah sedikit. Karena salah satu tugas orang Islam itu fa aslihu baina akhwaikum. Baik membaikkan sesama kita. Ada orang bertikai baik-baikan. Tadi saya sudah telepon ajudan gubernur supaya selesaikan. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Hai Nabi, perintahkan kepada semua istrimu, anak perempuan dan semua perempuan beriman, istri orang beriman. Wajiblah mereka menutup seluruh tubuh mereka dengan jilbab. Jilbab mereka disebut jalabib, itu jamak dari kata jilbab. Tutup aurat itu perempuan pakai jilbab. Tiba-tiba ada ahli agama bilang, wanita wajib tutup aurat, tapi tidak wajib pakai jilbab. Kan jelebau. Tahu jelebau kalian? Jelebau itu bahasa kami orang Melayu Delhi, labi-labi. Allah bilang jilbab, dia bilang nggak wajib pakai jilbab. Banyak sekarang Pak orang menyesatkan orang Islam, ahli agama. Hati-hati kalian memilih guru, hati-hati kalian memilih ulama yang akan kalian ikuti di akhir zaman. Ulama yang dekat dengan penguasa nggak usah dekat-dekat kalian. Kata Nabi maling itu. Kalau ada ulama datang-datang ke rumah penguasa, itu pencuri gitu Nabi. Maka kami memilih jarak dengan penguasa, bukan benci dengan penguasa. Memang disuruh Nabi memilih jarak. Kalau dia bagus, dukung. Kalau dia salah, kritik. Betul? Jangan mengharapkan duit dari pejabat. Maka ulama harus bekerja. Saya masih bekerja sampai sekarang. Gak peduli kita dengan uang ceramah-ceramah. Gak usah dibayar, gak apa, kenapa rupanya. Orang bukan untuk kita kok, dapat pun kita bagi sama orang. Dulu saya gak terima pun sama sekali. Tapi belakangan banyak kali orang miskin datang aja sama awak. Orang Islam ini pula kalau susah datang ke ustaz. Tapi kalau pemilu dia nggak mau ikut ustaz. Ustaz jangan bawa agama. Ini pemilu, ini urusan kami pribadi bapak jangan. Yo, giliran pemilu dia pilih menurut nafsunya. Giliran susah datang ke rumah ustaz. Bini minta cerai bini itu deh. Kadang-kadang kepingin juga awak menekek kan. Orang hari ini yang nggak menteng aja sama agama. Oleh karena itu, ini iman diperiksa di kubur, Pak. Kalau selesai urusan iman di kubur, maka berubahlah kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Allah mengatakan kepada malaikat, "Khudh firasyan minal jannah." Ambillah sebuah tempat tidur dari surga. Bentangkan di kuburannya, maka tidurlah dia di atas tempat tidur dari surga sampai hari kiamat. Berapa nyamannya kuburnya. Dan kuburnya pun meluas seluas-luas mata memandang. Saya sering naik kapal terbang. Itu yang paling saya dengar sebelum terbang itu pilot ngomong. Para penumpang yang terhormat, kita akan terbang dengan ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut. Menempuh jarak Jakarta Pekanbaru selama 1,5 jam, 1,5 jam dengan jarak pandang 10 km. Oh, berarti terang. Waktu kebakaran hutan, jarak pandang hanya 200 meter, penerbangan dibatalkan. Jarak pandang 10.000 meter, 10 km. Kalau kuburan orang soleh diluaskan seluas mata memandang, 10 kilometer lebar kuburnya itu, ya Allah. Awak punya rumah aja RSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Tapi kalau soleh dikubur 10.000 kilometer, Bang. Tapi kalau jahat dijepit. Kubur itu menjepitnya sampai tulang rusuknya tikam menikam satu dengan lain. Dan saya sudah buktikan. Yang namanya ustadz kadang-kadang dibawa orang membongkar kubur.
Kuburannya kena jalan, kubur pindah, kena pelebaran sungai dipindah. Ada yang utuh mayatnya tidak busuk. Bukti iman dikubur. Muazin Syekh Besilam yang pertama, Haji Ilyas namanya. Sudah 50 tahun wafat. Cucunya wafat, dibongkarlah kuburannya, udah penuh kuburan kan. Didabel lah sama kuburan kakeknya ini, cucunya ini. Begitu dibongkar kuburan Haji Ilyas, masih utuh. Tak busuk 50 tahun dikubur. Muazin. Ada tukang pangkas. Di Jalan Setiabudi belakang Pancabudi. Di samping Sungai Sikambing. Ke rumah saya. Karena pelebaran sungai kena bongkar beberapa kuburan. Di situ ada pohon-pohon bambu. Banyaklah yang ditembus akar bambu tuh, mayat-mayat tulang-tulang tuh. Payah kali mengambil tulang-tulangnya. Tapi ada satu tukang pangkas, sudah 7 tahun wafat. Badannya masih utuh, akar bambu itu melingkar. Nggak ada satupun akar bambu yang menikam tubuh. Tukang pangkasnya, tapi jaga waktu sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal. Setengah jam mau azan dia sudah pakai sarung, sudah pakai baju teluk belanga, menunggu azan dia nyebrang dari tempat pangkasnya itu. Seberang itu ada masjid, Jalan Binji. Situlah kerja dia setiap hari, zuhur, asar, maghrib, setengah jam sebelum azan dia udah masuk masjid. Subuh dengan isya dia di rumahnya. Asal setengah jam lagi mau azan dia udah masuk masjid. 5 waktu dia jaga masjid, dia tukang pangkas. 7 tahun mati belum busuk mayatnya. Ada satu kuburan lagi dibongkar, banyak kuburan di Masjid Juang 45, Jalan Serdang, Medan. Saya lama mengajar situ. Dibongkar. Di antara kuburan yang dibongkar itu ada satu anak gadis, sudah 25 atau 27 tahun dikubur, badannya tidak busuk. Kain kapannya pun belum rusak. Anak gadis. Ditanyalah kepada saudara-saudaranya, apa kelebihan saudara kalian ini? Dulu kami gadis pingitan. Rumah panggung, kami di atas rumah tak boleh turun. Kecuali kami udah kawin baru dibawa suami kami. Kami nggak boleh turun. Asal datang tamu pakai tabir. Depan tuh laki-laki sama bapak kami ngobrol, kami nggak pernah jumpa. Kalau tamu perempuan baru masuk ke dalam tabir. Tapi adik kami ini luar biasa. Kalau datang tamu, dia bikin teh atau bikin kopi, dia goreng ubi atau goreng pisang, goreng keladi, apa dia yang ada makanan dia masak, dia keluarkan dari balik tabir untuk tamunya. Kami mencegahnya. Untuk apa kau susah-susah? Tamu itu pun nggak kenal sama kita, nengok muka kita pun nggak ada. Ngapain kau kasih makan? Pura-pura bodoh aja, tidur aja kita. Dia bilang jangan. Tamu itu harus dihormati. Kita ini orang Islam. Sampai dia mati. Masih gadis nggak sempat kawin. Ikramul muslimin, memuliakan orang Islam. Tidak busuk mayatnya dikubur. Dan dia tidak pernah keluar rumah. Tidak pernah dilihat orang auratnya, wajahnya aja nggak dilihat orang. Jadi kubur itu membuktikan kepada orang hidup ada siksa kubur atau ada nikmat kubur itu bisa dilihat dengan mata. Ada kuburan itu yang kita bongkar, tulangnya setumpuk, kepalanya sama kakinya patah-patah, setumpuk. Siapa menumpukkan tulang itu? Kan tidur. Di kubur itu kan berbaring, betul nggak? Setumpuk tulang itu siapa menumpuknya? Ada tulang tuh tidur tapi putih bersih, jadi tulang tapi putih. Ada yang hitam angus, siapa membakar tulang itu di kubur? Mesti ada azab kubur itu. Dan Allah ancam kita, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalau ta'namun na'il malian. Bermegah-megahan hidup di dunia, lomba kaya, lomba punya harta banyak, lomba punya kedudukan tinggi, lomba punya istri anak banyak, menyebabkan kamu lupa dengan Allah sampai kau masuk lubang kubur. Sekali-kali jangan begitu, nanti baru tahu kau nasibmu dikubur. Kemudian janganlah begitu, nanti kau tahu nasibmu dikubur. Berarti ada sesuatu di kubur itu. Betul? Tapi kalau beres iman, kubur menjadi taman-taman surga. Di akhirat baru diperiksa amal. Islam itu diperiksanya di akhirat. Makanya orang kafir langsung digiring masuk neraka. Karena udah nggak lolos. Untuk apa lagi amal diperiksa, iman nggak punya. Nah yang beriman ada dosa, ada pahala ditimbang amal. Yang mati bertakwa.
Yang mati bertakwa nggak diperiksa di akhirat amalnya. Langsung digiring masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga nggak diperiksa-periksa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah penduduk surga itu depan pintu surga, barulah pintu surga dibukakan. Di pintu surga masih dikunci. Siapa yang buka pintu surga? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta'ul jannah biyadi, kunci surga di tanganku, kata Nabi. Wa ma'iya bi sab'ina alaf min ummati yaumal qiyamah. Rombongan pertama masuk surga aku. Nabi-nabi lain belum, kata Nabi. Nabi Musa, Nabi Isa belum. Nabi Muhammad lah orang pertama masuk surga setelah dibuka pintu oleh Nabi Muhammad. Tapi beserta Nabi ada 70.000 umat Nabi yang bertakwa. Satu rombongan dengan Nabi. Kira-kira masuk nggak kita rombongan pertama itu? Bersama Rasulullah itu. Masuk nggak? Masuk. Sahabat Nabi aja 124.000. Yang masuk surga rombongan pertama 70.000. Kita masuk rombongan pertama. Dijambak rambut kita. Mereka 17 kali perang bela agama, 124.000 orang yang masuk surga cuma 70.000 yang pertama ya. Baru rombongan kedua 70.000. Kita rombongan pertama melawan Ahok pakai SMS aja nggak berani. Sholat Jumat aja udah, khotib sudah baca barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, baru dia masuk masjid. Itu pun sambil buang rokok. Mau masuk surga rombongan pertama. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Kenapa? Karena surga memang untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Memang surga untuk orang bertakwa. Nah, orang bertakwa ini ada tandanya di hari kiamat. Kalau rajin wudhu, rajin sholat seumur hidupnya, dia jaga sholat dan wudhunya, maka bekas wudhu dan bekas sujudnya itu bercahaya di hari kiamat. Munawwaroh, bercahaya di hari kiamat. Seperti matahari terangnya. Ada yang seperti bulan purnama. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Tubuhnya, tangannya, kepalanya, kakinya, atas bawah, kanan kirinya bercahaya. Sehingga malaikat langsung tahu, nih siapa nih yang bercahaya-cahaya. Ini umat Rasulullah. Mau kemana? Mau ke surga. Apa amal kalian waktu di dunia? Oh, kami senantiasa berwudu dan menjaga sujud. Masuk surga. 8 pintu surga. Pintu utama yang pertama namanya babus sholat. Pintu untuk orang-orang yang unggul sholatnya. Jelas? Nggak diperiksa, bercahaya. Tapi ada yang ikut masuk. Loh, itu kan bapakku itu. Lari. Itu kan adikku. Lari. Itu pamanku. Loh, itu kan supirku. Kok bisa bercahaya ya supirnya? Dia lari, dia kejar, semua ikut mau masuk. Disetop malaikat tengah jalan. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Minggir orang berdosa. Nggak boleh kamu ikut masuk. Itu kawanku itu. Itu bibiku. Itu adikku itu. Itu tetanggaku. Minggir. Mereka orang-orang yang menjaga sholat, menjaga wudu. Kenapa kami nggak boleh? Raimu meleketek, mas. Meleketek nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Taulah kalian muka meleketek. Sana ada tanda-tandanya orang soleh itu, orang yang takwa itu ada tandanya. Paham? Kalau rajin puasa, saya tidak kuat puasa. Yang rajin puasa itu, puasa sunat-sunat, saya nggak kuat. Bos saya, Senin Kemis, bos, duitnya 2 triliun, Senin Kemis nggak pernah tinggal dia. Waduh, saya nggak kuat puasa, memang nggak kuat saya, haus. Puasa Ramadan aja lah saya, yang kuat saya. Kalau itu mati pun saya jalani. Kalau puasa sunat nggak sanggup. Ada orang yang unggul puasa sunatnya, di hari kiamat nanti mulutnya harum. Tidak bercahaya puasa, tapi harum. La khulufu fami sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Demi sesungguhnya kata Rasulullah, bau mulut orang yang puasa di dunia. Bau apa enggak?
Puasa bau nggak? Atyabu indallah min rihil misk. Nanti di sisi Allah di hari kiamat lebih harum dari minyak kasturi. Cukup orang-orang ahli puasa itu kasih salam sama malaikat-malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. Dia boleh masuk pintu babur royan. Pintu untuk orang-orang yang unggul puasanya disebut babur. Ada orang yang membela agama. Ada duit untuk agama. Ada pemikiran untuk agama. Ada waktu untuk agama. Agamanya dihina, dia tampil membela. Berdarah-darah, lapar gara-gara agama. Dimasukkan penjara gara-gara agama. Di akhirat nanti darah-darah yang berkeluaran membela agama itu masih mencucur di hari kiamat, darahnya masih mengalir, tapi harumnya seperti kasturi. Malaikat tanya, kenapa kau berdarah-darah? Ini karena bela agama. Masuklah kau ke surga, namanya babul jihad. Hanya orang-orang yang unggul jihadnya yang bisa masuk situ. Yang unggul Quran dan hadis, yang Quran dan zikirnya, babul zikir, ada pintu babul zikir. Nanti jumpa di dalam. Jadi kita sama-sama orang Islam jangan saling caci mencaci. Mungkin sholat kita unggul, tapi sedekah kita enggak. Dia mungkin sholatnya 5 waktu aja, tapi sedekahnya kemana-mana ngasih. Kita nengok dia sedekah aja gemeter. Banyak kali sedekahnya. Nanti jumpa di dalam. Kan pintunya 8. Tahu-tahu dia, loh masuk surga juga kau ya? Iya, tapi kau sholatmu biasa-biasa aja. Tapi sedekahku banyak. Kau sholatmu unggul. Tapi ngasih 5.000 aja 2 jam kau gemetarnya. Paham? Ini hidup. Maka dari itu hiduplah dengan cara Islam. Dan ini diperintah Allah di Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai kamu yang telah beriman. Yang telah beriman dipanggil sama Allah. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam aturan Islam itu. Keselamatan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Wala tattakhidhu khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Jadi macam mana caranya menjalankan Islam 100%? Pokoknya apa yang kita buat, ikut Islam aja. Selesai. Mau makan, ikut Islam. Bagaimana ikut Islam? Yang dimakan hanya 3 saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. 3. Kulu mimma fil ardi, makan yang ada di bumi. Jangan mimpi mau makan yang di langit. Enggak makanan kita itu. Ada makanan di langit? Ada, tapi bukan makanan kita. Adakah penduduk bumi yang pernah makan makanan langit sebelum matinya? Ada. Siapa? Bani Israel. 40 tahun di Gurun Sinai, asal buka kemah ada madu dan daging burung, manna wasalwa. 40 tahun. Makanya jangan dilawan Yahudi dengan otakmu, kalah. Dia nenek moyangnya makanan surga 40 tahun. Nenek moyang kita makan tiwul 40 tahun. Mengalahkan Yahudi hanya bisa dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lain. Dia bikin baju robek-robek, kita pakai jilbab, pakai cadar. Kalah dia. Dia bikin nyanyi. Kita sholatullah, salamullah. Kalah dia. Paham? Kalau mau mengalahkan Yahudi pakai kebudayaan, mana menang? Kebudayaan orang tuh anak-anak muda suka. Enak. Tahu-tahu kita matikan. Ini lagu asing nak, ini lagu daerah kita. Ono kete ireng kekere wis tuwek kok meteng wae. Kata anaknya, "Apa iki Pak ketek meteng?" Nggak enak, Pak. Mengalahkan mereka bukan dengan kebudayaan. Mengalahkan mereka itu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini orang sama sunnah bencinya bukan main. Dipakaikannya kita kaos celana jeans, pakai kaos kiss me darling, I love you baby.
Kita mau jahat pun bisa kalau pakaian begitu. Masuk ke rumah pelacuran, ini om, mari masuk om, hari ini diskon 50%. Coba pakai sunnah Nabi, kayak jubah serban, tongkat, cincin, celananya gantung, masuklah ke tempat pelacuran. Assalamualaikum, kalau nggak bubar. Paham? Jangan main dengan sunnah Nabi. Jangan main-main. Sunnah Nabi ini menyelamatkan. Kata Nabi, mulailah sesuatu dengan membaca bismillah. Sunnah Nabi. Nampaknya ringan itu hadis. Qurannya sama. Ayat yang pertama turun, ayat itu adalah perintah membaca bismillah. Iqra bismi rabbik. Bacalah. Apa yang dibaca? Semua boleh kau baca. Asalkan sertakan Allah di situ. Bismi rabbik. Padahal kata-kata ayat bismillahirrahmanirrahim belum turun. Tapi perintah baca bismillah sudah duluan turun. Ayat pertama turun ayat pertama. Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan. Yang telah menjadikan. Paham? Itu nampaknya ringan tapi itu menyelamatkan kita. Tidak mungkin kita buka internet, membaca situs porno, buka film porno kalau baca bismillah. Tidak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin, betul? Maka hiduplah dengan cara Islam biar selamat. Walaupun sunnah Nabi itu tidak wajib, baca bismillah nggak wajib itu. Sunatnya, iya tapi selamat. Siapa melakukan dosa dengan terang-terangan dia tahu itu dosa. Waktu memulai dosanya itu dia baca bismillah, murtad. Imannya batal. Dia dihitung kafir. Wajib memperbarui imannya dengan mengucap syahadat kembali. Dan amalnya seumur hidup nol. Terbakar, hangus. Udah tahu dia berzina itu haram. Tahu dia berzina haram. Dibawanya pelacur. Lunte. Tahu lunte? Apa? Bapak jangan kasar kali lah. Lonte kok dihalusi. Justru kita harus ngomongnya itu keras supaya kita tidak kepingin. Betul? Gantilah Pak Pramuria. Kepingin pula apa makainya nanti. Biar aja lonte. Kenapa rupanya? Nenek-nenek saya dulu bilangnya sundal. Perempuan sundal. Biar aja sundal. Sekarang dihalusi. Kerja seks komersil. Kapan pula dia kerja, bayar pajak pun gak pernah. Iya kan? Giliran ulama, kadal gurun. Giliran lonte dihalusinya. Memang otaknya udah copot bautnya. Kadang jijik juga, ya kan? Kalau dia tahu berzina itu haram, dibawanya perempuan pelacur ke kamar hotel. Waktu dia memulai berzina itu dibukanya baju perempuan itu dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Dia mulai zina. Maka dia bukan sekedar dapat dosa zina, pastilah dapat dosa zina. Itu pasti karena dia berzina. Yang paling parah adalah imannya dicabut, dia dihitung murtad, bukan orang Islam. Mati nggak boleh disolatkan ini orang. Dia mesti syahadat lagi memperbarui iman. Jangan main-main. Karena dia menghina Allah. Zina itu larangan Allah. Dimulainya dengan membaca bismillah. Kan kurang ajar. Kurang ajar gak itu? Kurang ajar. Cabut iman. Jadi jangan murtad kita. Jaga mulut ini. Jadi sebetulnya hidup ini simpel aja. Makan. Ikuti aturan Allah. Yang haram jangan dimakan. Udah. Halalan, thayyiban. Halal gak cukup. Thayyib. Udah tahu. Kolesterol 400. Dimakannya otak kambing 5 piring. Kata supirnya, Bapak baru diperiksa darah. Bapak itu kolesterol 400. Kata ibu, Bapak nggak boleh makan kambing. Diam kok, pecat kok nanti. Wit-witku, mulutku. Dimakannya otak kambing 5 piring. Besok pagi bencong mulutnya. Kenapa Pak? Entah kenapa. Rakus kau. Udah disuruh makan yang halal lagi baik. Orang kolesterol nggak bagus makan otak kambing. Betul? Makanlah yang lain, ikan. Kan banyak makanan yang lain. Jangan nafsu diikuti. Udah tahu sakit mah, dimakannya pulut. Muntah darah lah. Pulut kan halal, Pak. Halal tapi tidak thayyib, tidak baik untuk orang yang sakit mah. Kalau orang sakit mah makan bubur lah. Makan labu.
Nabi Yunus dimakan ikan 40 hari. Lengket ususnya. Nggak makan-makan 40 hari. Hancur kulit-kulit dagingnya kena asam lambung ikan itu. 40 hari dimuntahkan ikan lagi ke kampung halamannya di Nawaweh. Di Irak. Tergeletak. Duduk pun nggak mampu lagi. 40 hari nggak makan. Badan udah hancur semua ini. Kena HCl itu asam lambung ikan. Ususnya udah lengket. Tiba-tiba Allah kirim kambing dari atas bukit, ditinggalkannya anak-anaknya lagi menyusu. Lari dia ke pinggir laut, dikangkangkannya Nabi Yunus. Diletakkannya puting susunya ke mulut Nabi Yunus. Nabi Yunus tinggal isap aja susu kambing itu. Kenyang, pergi kambingnya. Kenapa Nabi Yunus diselamatkan Allah? Karena selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zikir menyelesaikan semua masalah hidup. Islam ini sholat menyelesaikan masalah, puasa menyelesaikan masalah, wasta'inu bisabri was takwa menyelesaikan masalah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa, semua kesulitan hidupnya diselesaikan Allah, dicarikan jalan keluar oleh Allah, dan bonusnya diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Pokoknya Islam ini menyelesaikan semua masalah dunia dan akhirat. Nabi Yunus 40 hari zikir aja. Itu maka suluk itu 40 hari, Pak. Suluk itu 40 hari. Nabi Yunus dimakan ikan 40 hari. Zikir 40 hari, keluar dari perut ikan. Bisa kambing ngasih susunya. Setiap sekian jam datang lagi kambing tadi. Dikangkangkannya. Sampai Nabi Yunus bisa duduk. Coba sekarang kita. Ada kambing nyusukan anaknya, kangkang lah. Kalau nggak dipijak-pijak aja. Maka ketika minum susu kambing itu, kulit-kulit Nabi Yunus yang luka bersih. Jadi untuk supaya perempuan itu supaya kulitnya bersih, seringlah minum susu kambing. Kemudian begitu Nabi Yunus sudah bisa duduk, Allah tumbuhkan labu. Mana ada labu di pantai di air asin. Tapi ini labu itu istimewa. Tumbuh, buah, masak. Dipotong Nabi Yunus pakai pisau yang ada di pinggangnya. Nabi Yunus makan. Maka orang yang sudah lama tidak makan, ususnya sudah luka, obat yang paling mujarab yang dikirim Allah adalah makanlah labu. Datang dia makan pulut. Muntah darah lah, mati lah dia. Sebetulnya Islam ini cukup sempurna. Kalau ngaji nih, sampai besok pagi nggak habis nih. Kita bahas ini Islam ini nggak habis sampai besok pagi. Makan ikut Islam. Yang ada di bumi yang halal lagi, Pak. Minum ikut Islam. Pakai baju, cari nafkah ikut Islam. Jualan ikut Islam. Jualan jangan menipu, jujur aja. Saya guru ngaji saya, Quran saya, salah satunya tukang ikan. Nggak sengaja itu. Saya itu sudah juara MTQ tingkat kecamatan. Dibelikan bapak saya tape recorder yang bagus. Guru saya yang pertama itu fasihnya bukan main baca Quran, tapi tidak bisa berlagu. Jadi saya dibelikan bapak saya kaset, saya tiru-tiru lah lagu itu. Saya tiru-tiru pakai kaset, saya rekam, nanti saya ulang, wah ini salah sini, ini kurang bagus, ini kurang enak lagunya, gitulah. Seharian itu kalau hari Ahad saya libur, dari pagi sampai asar, saya cuma berhenti makan sama sholat aja. Ngaji, jadi direkam, diulang, direkam. Salah satu tukang ikan namanya Bang Buyung. Murid As-Syekh Azra'i Abdul Rauf. Guru saya, belakangan saya ngaji. Dia antar ikan, pergi nanti sore dia kutip duitnya. Kalau ada ibu saya langsung dibayar. Antar ikan ibu saya nggak ada. Pergi, nanti sore dia balik. Waktu dia sore balik saya masih ngaji. Dia dengar saya ngaji. Terus dia masuk ke dalam rumah saya. Assalamualaikum, Pak Ci, saya bilang masuk. Pak Ci nggak berwudu katanya. Diambilnya korek api. Buka tadi Quran. Saya udah tutup Quran tadi, jangan dibuka. Buka, jangan ditutup. Ditunjukkanlah di sini salah, di sini salah. Ini wakofnya, kalau di sini wakof, ibtidaknya mengulangnya dari sini. Tukang ikan jago kali Quran rupanya. Saya cium tangan. Ajarkan saya Quran Pak Ci. Tengoknya saya, boleh setiap hari Pak Ci datang sini mengantar ikan. Waktu baliknya pulang,
kamu boleh setengah jam mengaji sama saya. Diajarkan Al-Quran. Makanya dan tidak bayar. Tamat dari dia dibawanya ke seniornya lagi. Tamat dari seniornya dibawa ke seniornya lagi. Terakhir dibawalah ke guru besar Al-Hafidz Asy-Syaikh Az-Zuhair Abdurrauf. Dari sanalah saya dapat sanad Quran tembus ke Rasulullah SAW. Masih saya simpan sanadnya. 23 tahun saya belajar Quran ini. Gak mudah lah memang. Tapi di dalam Quran itu semua ajaran Islam itu sudah lengkap. Mau yang wajib, mau yang sunat, mau yang afdol, mau yang haram, ikut aja. Halal di bumi, halal lagi baik. 3 itu aja. Ukurannya begini aja. Kalau saya mau melakukan sesuatu, ukurannya ingat. Kalau aku buat ini Allah suka apa enggak? Kalau aku buat begini, boleh apa enggak sama Allah sama Rasul? Udah selesai, itu aja ukurannya, itulah Islam itu. Selamat. Itu tukang ikan itu. Jujurnya bukan main. Pernah ditawar bapak saya. Ini kepah. Ini berapa sekilo? Sekian. Kurang. Nggak bisa bang. Kalau kurang untungku tak pantas. Tetap untung tapi tak pantas. Aku naik sepeda bang dari Sukarami kemari keliling kampung ini. Kalau aku jual seperti yang abang tawar itu, katanya sama bapak saya masih untung bang, tapi tak pantas untungnya. Bapak saya temenung gitu. Iya ya. Saya mendengar itu sampai mati saya kalau belanja sama orang Islam nggak mau nawar. Itulah pelajaran waktu kecil. Bapak saya nawar, tapi dia bilang kalau segitu harganya pak, tak pantas untungnya untukku. Berarti ada untungnya tapi tak pantas. Hebatnya, dan memang ahli Quran. Jujur. Tapi sekarang ini penipu berapa banyak. Saya itu belanja sejak kecil. Sampai kawin. Istri saya tidak saya kasih belanja ke pasar. Saya yang belanja. Istri saya masak aja di rumah. Belanja saya. Satu hari, saya lihat ada orang jual bawang goreng. Sedangkan istri saya itu setiap saya masak, sayur selalu rebus-rebus sama lalap. Kalau rebus pasti disiramnya pakai bawang goreng. Dan mengupasnya itu menangis-nangis. Saya lihat gitu, Allah. Marilah aku yang ngupas. Tak usah bang, biar saya aja. Ini ringannya kerja ini. Begitu saya lihat ada orang jual bawang goreng, kan hati saya teringat istri. Saya beli 10 bungkus bawang goreng. Udah, saya bilang ini sayur semua ini. Ini bawang goreng. Tak usah kupas-kupas lagi. Tinggal tabur aja. Senanglah istri saya. Taburnya. Besoknya, ngupas lagi. Kenapa kok kupas lagi bawang? Saya bilang. Nggak apa-apa bang. Yang beli semalam mana? Nggak usah lah dipakai itu. Kurang bagus. Saya ambil. Bagus. Masih harum. Diam istri saya. Pakai. Nggak mau istri saya. Pakai saya bilang. Diambilnya gunting. Saya letakkannya di atas piring. Ini bawang. Ini kulit singkong. Ini kulit singkong. Ini bawang, ini kulit singkong. Ya Allah. Tukang jual bawang dicampurnya sama kulit ubi kayu. Saya ambil sisanya itu 8. Besok saya datang belanja, kamu jual bawang goreng menipu kamu, saya bilang. Pucat langsung dia. Kata istriku ini, saya koyak. Nih, ini kulit daun ubi, kulit ubi kayu nih, kulit singkong, ini bawang. Kok kenapa kau campur? Kata istriku, itu kulit singkong itu mengandung racun ini. Istriku ini insinyur teknik kimia, USU, bukan kaleng-kaleng, aku bilang. Hah? Kenapa kau tipu kami? Saya belanja sama kau nggak pernah nawar. Tapi kau tipu. Nangis dia. Aku pak, untungnya kecil kali pak. Bilang, kalau harga segini aku rugi. Kau jual yang harganya pantas. Untung untukmu. Jangan kau tipu kami. Kau sekolahnya apa? SD pak. SD pun penipu. Apalagi menteri ya nggak? Ini iman rusak. Pokoknya ukurannya Allah aja, betul nggak? Saya pakai baju ini, halal apa enggak menurut Allah dan Rasulnya? Kalau halal pakai, kalau enggak jangan. Saya berdagang, saya dagang barang yang saya jual ini dihalalkan Allah atau enggak sama Rasul? Enggak, jangan jual. Mudahnya hidup ini. Saya misalnya hilang di hutan 3 hari.
masuk ke kota, ke kampung. Lapor sama kepala desa, saya orang Jakarta, naik kapal terbang jatuh, mati semua kecuali saya. Ini kartu saya, kartu penduduk saya. Lapar kali udah 3 hari nggak makan. Disediakan kepala desa nasi, pakai kari daging. Makanlah nasi pakai kari. Begitu mau makan teringat. Ini kari apa Pak, kepala desa? Kari anjing. Oh, saya nggak boleh makan anjing Pak, kepala desa, saya orang Islam. Udah 3 hari kau nggak makan adalah kari anjing ini. Enggak Pak, lebih baik saya makan nasi pakai garam daripada saya makan nasi pakai kari anjing. Itu orang Islam begitu. Ukurannya itu Allah aja. Kalau seumur hidup kita ukurannya Allah dan Rasul, ditulis di Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat sama Allah sama Rasul, maka orang itu telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Kalau Allah sudah bilang sukses, berhasil, berjaya, seluruh dunia bilang kita gagal pun kita akan tetap berjaya. Betul? Ternyata kesuksesan hanya satu. Taat sama Allah sama Rasul. Gembel pun kita mati kelaparan 14 hari nggak makan, tapi mati dalam mentaati Allah dan Rasul, kita mati dengan kesuksesan yang agung. Paham? Kita jadi raja, kaya raya, mati kita tapi dalam mentaati Allah sama Rasul, maka kita sukses dengan kesuksesan yang agung. Kita orang bodoh, sekolah nggak pernah naik kelas, tapi kita mentaati Allah dan Rasul, kita orang yang Profesor Doktor S3. Tapi kita orang yang mentaati Allah dan Rasul, kita orang yang di akhirat sukses juga cuma satu. Tidak ada 2, 3, 4, 5. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang selamat di akhirat dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun perhiasan dunia, hidup di dunia ini adalah perhiasan palsu dan menipu belaka. Sampai sini paham? Paham? Semuanya harus ikut agama. Makan, minum, tidur, mati cara agama. Milih pemimpin. Pilihlah pemimpin yang tahu agama. DPR. Pilih DPR yang soleh. Kalian pilih pemabuk pula jadi DPR. Bikinnya lah undang-undang membolehkan minuman keras. Ini lagi bertengkar di DPR ini. Minuman keras itu. Undang-undang larangan minuman keras nggak gol. Udah 15 tahun. Akhirnya apa kata wakil ketua MPR? Minuman keras itu menghasilkan uang 5 triliun setahun di Indonesia. Oh, mau kau bolehkan begitu? 5 triliun kecil kali lah. Rusak anak-anak kita, ya kan? Orang memperkosa orang karena mabuk, betul? Orang membunuh orang karena mabuk, betul? Berapa besar kerugiannya itu dibanding 5 triliun? Kalau kita nggak sungguh-sungguh milih wakil-wakil kita, saya khawatir nanti pas generasi cucu kita ini nggak kenal agama lagi. SKB 3 Menteri tidak boleh memaksa siswi memakai baju agama, maksudnya pakai kerudung itu. Agama lain mana ada bajunya, betul? Baju yang ada agama cuma baju orang Islam, betul? Tidak boleh dipaksa siswi SD, SMP, SMA di sekolah negeri tidak boleh dipaksa pakai kerudung, gitulah. Bahasa kerennya, tidak boleh memaksa berbaju yang membawa atribut agama. Atribut agama maksudnya agama Islam ya kerudung, betul nggak? Nggak boleh diwajibkan. Sekolah nggak boleh mewajibkan anak gadis yang Islam pakai kerudung, dan tidak boleh melarang. Kalau dia mau pakai kerudung silakan, kalau dia nggak mau pakai kerudung jangan dipaksa. Ini kan merusak Islam ini. Ini berarti menurut saya lah pemahamannya, di sekolah negeri boleh anak-anak Islam yang perempuan mentaati Allah dengan memakai kerudung, dibolehkan. Tapi kalau dia mau membangkang Allah, tak mau pakai kerudung selama 12 tahun SD, SMP, SMA, dibolehkan juga. Berarti kan sekolah negeri membolehkan orang untuk membangkang Tuhannya 12 tahun. Atau mentaati Tuhannya 12 tahun. Bahaya nggak itu? Pendidikan nggak boleh dipaksa. Loh, pendidikan itu memaksa. Kalau pakai kerudung nggak boleh dipaksa, kenapa pakai seragam kalian paksa? Boleh nggak ke sekolah pakai celana monyet? Boleh nggak? Boleh nggak ke sekolah pakai baju daster? Kenapa harus pakai seragam? Kenapa dipaksa-paksa?
Terserah dia lah. Oh ini demi pendidikan Pak supaya baik. Apa pakai kerudung nggak baik? Pakai kerudung jangan dipaksa-paksa. Kalau mau jangan dilarang-larang. Terserah dia mau pakai silakan, nggak mau pakai silakan. Tapi pakai baju seragam diwajibkan. Kan pelentat-pelentut namanya itu, betul nggak? Betul. Giliran merokok nggak boleh. Dilarang merokok di sekolah. Bikinlah macam kerudung. Mau merokok silakan, nggak mau merokok. Kalau nggak berasap kelas tuh. Betul. Kenapa merokok nggak boleh dibebaskan? Mau merokok silakan, nggak mau merokok silakan. Harus dipaksa nggak boleh merokok. Diwajibkan, dilarang merokok. Supaya baik Pak. Jadi dilarang merokok. Kenapa pakai kerudung nggak diwajibkan? Kan supaya baik. Ayo. Walaupun SKB 30 menteri, tambah keputusan presiden, tambah piagam PBB, kalau membolehkan orang Islam buka aurat, di akhirat diadili Allah. Nggak takut Allah sama SKB 3 menteri itu. Nggak takut Allah dengan keputusan presiden. Betul? Sekarang kita ikut ulama atau ikut orang-orang yang begitu? Jangan kasih anak kita keluar rumah kalau nggak pakai kerudung. Nah, memang di sekolah kau boleh nak pakai baju pendek, tapi nggak kuizinkan kau keluar dari pintu rumahku kalau kau nggak pakai kerudung. Karena seluruh dosa kau buka aurat, bapakmu yang nanggung nah. Di akhirat, mana tahan bapak menanggung dosamu? Nanggung dosa bapak sendiri aja nggak kuat. Anaknya harus diajar, betul? Mendidik itu harus dipaksa Pak. Sama dengan makan itu dipaksa. Anak kecil dibikin bubur, disaring bubur, dipaksa ke mulut anak bayi itu. Dipaksa, setahun 2 tahun mulai pakai bubur yang keras, yang besar. Kemudian makan nasi, dipaksa. Saya ingat dulu saya sering dicubit ibu saya. Makan cut, nggak mau disuap. Saya itu sampai SD masih disuap ibu. Sampai saya sarjana udah kawin pun, kalau ibu saya sedang makan, minta juga saya sesuap 2 suap. Saking sayang sama ibu. SMP malas sekali saya makan. Pulang sekolah saya pakai sarung, pakai kaos, saya melukis. Di pujuk-pujuk ibu, ayolah makan nakku, makanlah sayang, makanlah, di pujuk-pujuk. Akhirnya kesian, ibu saya menyuruh saya makan dari tadi, saya nggak makan. Akhirnya makan karena kesian sama ibu. Dipaksa. Coba diserahkan sama ibu. Mau makan silakan, nggak mau makan silakan, mati lagi kita. Paham? Kebetulan di Indonesia ini undang-undang pendidikannya bunyinya begitu. Tujuan undang-undang pendidikan ini, undang-undang pendidikan tahun 2003. Tujuan pendidikan Indonesia adalah mencetak generasi muda, anak-anak sekolah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana mau bertakwa kalau dari kecil dia buka aurat? Ditutupi aja bisa jahat, betul nggak? Apalagi dibukai, paham? Begitu. Mudah-mudahan SKB 3 menteri dicabut. Karena kita Majelis Ulama pun menolak, nggak terima kita. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Ini adik-adik kita ini yang mengundang saya ini, mereka sekarang sedang mengumpulkan uang untuk mengirim dai-dai, menyokong dai-dai di wilayah-wilayah terpencil. Penting Pak, saya itu sering ke daerah-daerah terpencil. Kadang-kadang dai itu, saya pernah jumpa, dai itu makan daun Pak. Makan daun, nggak ada makanan. Sampai buang air besarnya bulan-bulan macam kotoran kambing. Makan daun. Alangkah sedihnya coba. Dai ini tidaklah cari makan dari agama, tapi kan kita boleh menyokongnya, betul nggak? Agak sedih. Di daerah-daerah minoritas tuh dai-dai kita ampun-ampunan, sudahlah dimusuhi oleh orang-orang yang tidak Islam di kampung itu. Orang Islamnya lemah pula, diajak diejek-ejek. Kadang-kadang dipukul sama pemabuk-pemabuk untuk mengajak taat. Memang perlu sokongan dana. Yang perlu sokongan dana.
Mereka, kalau kami nggak perlulah, tapi mereka perlu. Kadang-kadang mereka mau makan nasi beras pun tak ada. Mudah-mudahan kita bisa sumbangkan harta kita ya. Harta yang tadi yang belum ngasih kasih. Jangan sampai orang ini tidak membawa pulang dana kita untuk agama kita. Mudah-mudahan agama Islam berjaya lah di Indonesia ini Kak. Mudah-mudahan kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Bagi anak-anak muda yang main medsos, ikuti akun-akun ulama-ulama kita. Kadang-kadang sedih. Ustadz, ulama, ceramah yang dengar 3.000, 10.000, giliran pelacur 7 juta. Cuman cerita dia jina masih hitam, dia jina masih gendut, dia jina berjuta-juta yang nonton. Giliran agama untuk akhirat kita yang nonton 3.000, 10.000, 7.000. Kenapa kita ini? Untuk apa kita punya HP itu kalau enggak untuk menuntut ilmu agama? Betul? Untuk mendatangkan ulama-ulama Jakarta kemari. Beratlah. Berat. Saya kan orang-orang yang ngajak. Kalau enggak pun belum tentu ada waktu saya kemari. Nah, mudah-mudahan berubahlah agama kita di sini ya. Dan pilihlah pemimpin yang soleh-soleh saja. Siap? Ya. Agar negeri kita segera menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warahmatullahi. Jangan benci dengan agama kita. Sayangi agama kita. Hormati orang yang menjalankan agama kita. Karena di akhirat dia bisa menolong kita, memberi syafaat di hari kiamat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah. Orang beriman boleh memberi syafaat kepada orang beriman yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.